Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Khairi. Kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2 berkaitan dengan materi keteladanan Luqman Al-Hakim. Siapa itu Luqman Al-Hakim dan apa saja pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Luqman Al-Hakim yang terdapat dalam Al-Quran. Tahukah kalian siapa itu Luqman Al-Hakim? Yuk simak pembelajaran dari Bapak. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, yaitu di daerah negara Ethiopia, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ia mendapat hikmah atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan beberapa nasihat Luqman Al-Hakim yang disampaikan kepada anaknya, anak-anak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan beberapa nasihat Luqman Al-Hakim, yaitu pada surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Apa isinya? Pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah, seperti menjadikan matahari untuk disembah, membuat batu atau patung untuk disembah, dan masih banyak yang lainnya. Intinya adalah janganlah kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Karena sehebat apapun manusia, matahari apalagi patung tidak akan menyamai bahkan menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, nasihat yang kedua dari Luqman Al-Hakim adalah jangan angkuh dan sombong kepada siapapun. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa. Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, anak-anak, janganlah kalian merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat, merasa lebih dari yang lain. Karena itu termasuk sombong. Berlakulah rendah hati ya nak, karena itu akan lebih baik dari segala sesuatu apapun. Nasihat yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Dalam surah Luqman menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk satu, dirikanlah sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua anak-anakku, kerjakanlah sesuatu yang baik dan hindarilah perbuatan yang buruk. Misalnya apa anak-anak? Satu, sebagai siswa beragama muslim, kita harus rajin beribadah dan berdoa. Hormat dan patuh kepada orang tua,
hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin mengaji dan belajar, dan masih banyak lagi perbuatan yang baik. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui beberapa nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita ya anak-anak. 3. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun. 4. Kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dalam bergaul kita harus selalu rendah hati, berperilaku sopan, dan tidak sombong. Anak-anak, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang keteladanan Luqman Al-Hakim. Semoga kita dapat meneladani sikap terpuji beliau dan mengambil hikmah dari nasihat-nasihatnya seperti dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.